Tentara Israel, militer melakukan serangan ke target organisasi teroris jihad Islam di jalur Gaza. This morning, explosions in Gaza. Smoke and flames rise. Sirine peringatan kembali bergema ketika Israel kembali melakukan serangan udara terhadap Palestina jalur Gaza pada Minggu 7 Agustus 2022, tak lama setelah gencatan senjata berlaku. Tentara Israel melaporkan bahwa sirine peringatan serangan udara itu meraung di kawasan selatan negaranya tak lama sekitar pukul 23:30 waktu setempat. Militer Israel menyatakan mereka menggempur jalur Gaza sebagai balasan terhadap serangan roket yang ditembakkan milisi jihad Islam ke arah negeri Zionis itu. Menanggapi roket yang ditembakkan ke wilayah Israel, militer melakukan serangan luas ke target-target milik organisasi teroris jihad Islam di jalur Gaza. Diketahui, Israel sendiri sebenarnya baru saja mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan jihad Islam. Seorang anggota senior jihad Islam, Muhammad Al-Hindi, menyatakan bahwa kesepakatan itu berkat bantuan dari media Mesir. Hindi juga mengungkapkan bahwa berkat kesepakatan itu, Mesir juga berjanji akan membantu pembebasan dua tahanan Palestina, yaitu Basim al-Saadu dan juga Khalil Awadeh. Kesepakatan itu harusnya mengakhiri perang yang terjadi antara Israel dengan jihad Islam yang sudah berkobar Jumat pekan lalu. Harus ada tekanan dari komunitas internasional untuk hentikan Israel. Selain itu, perlu segera memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saya berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan inisiasi untuk menggalang kekuatan, kata Sukamta di Jakarta pada Senin. Pernyataan itu diutarakan oleh Sukamta menyusul pernyataan Kementerian Kesehatan Jalur Gaza Palestina pada Minggu. Kemenkes Jalur Gaza menyampaikan korban tewas akibat serangan Israel ke Gaza meningkat menjadi 29 orang dan 214 orang luka-luka. Selain itu, Sukamta juga berharap komunitas internasional tidak menerapkan standar ganda dalam menangani konflik ini. Menurut dia, jika komunitas internasional bisa bersikap tegas dan juga melakukan embargo ekonomi kepada Rusia karena menginvasi Ukraina, seharusnya sikap tegas yang sama juga terhadap Israel. Sikap tegas komunitas internasional harus dilakukan pada Israel. Negara itu jelas-jelas telah melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina puluhan tahun lamanya. Israel juga terus melakukan aksi brutal, pembunuhan dan juga pemboman terhadap warga sipil. Wakil rakyat ini juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas banyak korban sipil termasuk anak-anak yang menjadi korban serangan Israel. Ia menilai serangan udara Israel di pemukiman penduduk jelas secara sengaja menyasar warga sipil. Ini kekejian yang nyata. Israel secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional dan banyak prinsip kemanusiaan. Mengutuk serangan ini tentu tidak cukup, harus ada upaya nyata untuk hentikan kekejian ini. Demikian katanya. Kesepakatan itu harusnya mengakhiri perang yang terjadi antara Israel dengan jihad Islam yang sudah berkobar Jumat pekan lalu. Harus ada tekanan dari komunitas internasional untuk hentikan Israel. Selain itu, perlu segera memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saya berharap pemerintah Indonesia bisa melakukan inisiasi untuk menggalang kekuatan, kata Sukamta di Jakarta pada Senin. Pernyataan itu diutarakan oleh Sukamta menyusul pernyataan Kementerian Kesehatan Jalur Gaza Palestina pada Minggu. Kemenkes Jalur Gaza menyampaikan korban tewas akibat serangan Israel ke Gaza meningkat menjadi 29 orang dan 214 orang luka-luka. Selain itu, Sukamta juga berharap komunitas internasional tidak menerapkan standar ganda dalam menangani konflik ini. Menurut dia, jika komunitas internasional bisa bersikap tegas dan juga melakukan embargo ekonomi kepada Rusia karena menginvasi Ukraina, seharusnya sikap tegas yang sama juga terhadap Israel. Sikap tegas komunitas internasional harus dilakukan pada Israel. Negara itu jelas-jelas telah melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina puluhan tahun lamanya. Israel juga terus melakukan aksi brutal, pembunuhan dan juga pemboman terhadap warga sipil. Wakil rakyat ini juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas banyak korban sipil termasuk anak-anak. Kementerian Kesehatan Jalur Gaza Palestina pada Minggu. Kemenkes Jalur Gaza menyampaikan korban tewas akibat serangan Israel ke Gaza meningkat menjadi 29 orang dan 214 orang luka-luka. Selain itu, Sukamta juga berharap komunitas internasional tidak menerapkan standar ganda dalam menangani konflik ini. Menurut dia, jika komunitas internasional bisa bersikap tegas dan juga melakukan embargo ekonomi kepada Rusia karena menginvasi Ukraina, seharusnya sikap tegas yang sama juga terhadap Israel. Sikap tegas komunitas internasional harus dilakukan pada Israel. Negara itu jelas-jelas telah melakukan pendudukan terhadap wilayah Palestina puluhan tahun lamanya. Israel juga terus melakukan aksi brutal, pembunuhan dan juga pemboman terhadap warga sipil.
Wakil rakyat ini juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas banyak korban sipil termasuk anak-anak